Halo semuanya, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang usaha dan energi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini melakukan usaha? Nah, tujuan kita melakukan edukasi ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan konsep usaha dan energi. Kedua, untuk menjelaskan konsep hukum kekekalan energi. Dan yang ketiga, untuk menganalisa hukum dan energi pada sebuah roller coaster. Dengan pengetahuan yang paling dasarnya, usaha itu apa sih? Nah, dalam fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, dalam usaha terdapat juga persamaan yang dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha atau dengan satuan joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak perpindahan dengan satuan meter. Dalam persamaan usaha, persamaan ini juga membentuk sudut. Dapat dilihat dari rumus yang di layar, W sama dengan F dikali S dikali cos theta, di mana W sama dengan usaha dengan satuan joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Nah, dalam melakukan usaha, terdapat syarat-syaratnya juga loh. Syarat-syarat yang tersebut adalah pertama, adanya gaya. Contoh dari gaya bisa aja gaya dorong, gaya tarik. Nah, yang kedua adalah perpindahan benda dari titik awal ke titik selain titik awal. Ini artinya jika kamu naruh pulpen di satu titik sini, pulpen itu harus berpindah selain dari tempat yang originalnya itu. Dapat dilihat analogi adanya usaha dapat dilihat di layar, di mana arah ke samping adalah arah perpindahan dan arah ke atas adalah gerak searah gaya tersebut. Lantas bagaimana jika ada kasus usahanya sama dengan 0, namun gaya tidak sama dengan 0? Nah, ada dua analogi untuk menyatakan kasus ini. Kasus pertama adalah di mana kita sebagai manusia mendorong sebuah tembok. Di saat manusia mendorong sebuah tembok, tembok tidak mungkin bergerak. Kita balik lagi ke definisi atau syarat-syaratnya, di mana usaha harus mengalami perpindahan. Di saat kita mendorong tembok, tembok tidak mengalami perpindahan sama sekali. Walau telah diberi gaya, tidak ada usaha yang terjadi di situ karena tidak ada perpindahan. Yang kedua, kasus kedua adalah di mana ketika kita manusia berjalan dari titik A ke titik B, lalu kembali ke titik A kembali. Atau dalam analogi lainnya adalah seperti balapan mobil. Ketika balapan mobil, setiap perputaran akan diberikan seperti lap. Nah, ketika mobil ini kembali ke posisinya, maka tidak terjadi usaha. Karena kembali ke syarat yaitu perpindahan. Saat mobil kembali ke titik awal, maka perpindahan sama dengan 0. Dengan begitu, maka tidak ada usaha yang tercipta. Sekarang kita masuk ke soal perhitungan atau contoh soal yang pertama tentang menghitung usaha. Soal yang diketahui itu adalah sebuah mobil mainan ditarik oleh seorang anak dengan gaya besar sebesar 20 Newton. Dan gaya tariknya itu membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Jadi ada bidang datar, ada mobil mainan ditarik ke arah kanan sebesar 20 derajat 20 gayanya 20 Newton, bentuk sudut 30 derajat berarti gini. Oke, sudut 30 derajat berarti ya langsung ditarik 20, jaraknya atau S nya itu 20 dan F nya itu 20 juga, F nya 20 Newton dan S nya itu 20 meter.
Dan diketahui juga di sudutnya itu 30 derajat. Yang ditanya itu W. W berarti sama dengan usaha. Rumus mencari usaha yang umumnya itu kan W sama dengan F kali S. Itu yang umumnya. Nah, W F kali S. Nah, karena di sini kita tahu ya ada sudutnya 30 derajat, jadi W dikali F kali S. Berarti W kurung, jadi gini, F-nya kita uraikan atau gaya apa aja yang ada di dalam usaha tersebut. Karena ada gaya 20 derajat 20 Newton itu dan 30 derajatnya, jadi F-nya kita masukin ada buka kurung 20 dikali 30 cos 30 derajat baru dikali 20 atau S-nya. Atau enggak bisa juga W F kali S kali cos. Jadi F kali S baru dikali cos W-nya. Kalau yang di soal itu F kali S baru kali cos. Jadi kita pakai yang sesuai di soal aja. Nah, berarti F-nya itu 20, S-nya 20, jadi 20 F-nya kan 20, S-nya 20 dan dikali cos 30. Langsung 20 kali 20 400 dikali 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Nah, jadi 400 dikali setengah akar 3 itu sama dengan 200 akar 3 joule. Jadi itu hasilnya sama kayak yang ada di contoh soal. Jadi hasilnya itu 200 akar 3 joule. Jadi usaha yang dibutuhkan anak tersebut itu sebesar 200 akar 3 joule. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal menghitung usaha yang selanjutnya, itu dari buku ada 2 soal. Soal yang pertama itu dari halaman 155 nomor 2. Soal itu berisi tentang balok dengan massa 25 kg akan ditarik dengan diberikan gaya sebesar 150 Newton seperti pada gambar di atas. Nah, itu ada gambarnya di buku halaman 155. Jika gaya diberikan pada balok tersebut 4 Newton yang berpindah sejauh 4 meter ke sebelah kanan, itu kan total usaha yang diperlukan oleh balok tersebut. Nah, karena di sini ada Newton dan lain-lainnya, berarti caranya itu pertama kita pakai rumus W sama dengan F kali S. Nah, F-nya itu kita uraikan lagi, yaitu ada cos 37 dan juga 40. Cos 37 150 dan juga 40. Ya, 37 dan juga 40. Jadi 150 dikurang 4,8, 150 dikurang cos 37 pokoknya. Oke, jadi nanti Y-nya itu 150 tuh dikali 4,8 kurang 40 dikali 4 atau S-nya. Nanti jadinya 120 kurang 40 dikali 4. Dikali pokoknya nanti 150 itu dikali cos 37 dikurang 40 baru dikali 4 dari S-nya itu jatuh perpindahannya. Baru nanti hasilnya 120 dikurang 40 dikali 4. Jadi W-nya itu 80 kali 40 sama dengan W-nya itu 320 joule. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi yang terakhir, itu dari halaman 155 nomor 4. Suatu benda X yang bergerak pada lantai mengalami perpindahan sejauh 8 meter. Akibat diberikan gaya tetap sebesar 45 Newton, membentuk sudut 53 derajat, dan tentukan usaha. Yang pertama A itu pertanyaannya ada jika permukaan itu licin. Cara yang pertama kita tentukan Fx dan Fy nya dulu. Fx itu 45 dikali sin X ya sin 45 dikali 0,601 dan Fy nya 45 dikali 0,795 ya, atau Fx itu 45 dikali sin dan Fy nya itu 45 dikali cos. Baru kita masukkan ke rumus yang namanya W sama dengan Fx kali S, atau berarti langsung aja 45 dikali 8 dikali 0,601 atau sin sama dengan 220
216,36 Joule. Kita dapat 200,36 Joule. Dan itu hasil dari jika pada bidang licin. Jadi hasilnya A-nya itu berarti 216,36 Joule. Oke, hari ini kita lanjut mengerjakan bagian B, bagian B lagi. Yang B yaitu yang kedua itu permukaan lantai. Permukaan lantainya kasar dengan koefisien gaya gesek kinetik 0,2 dan massa benda 2 kg. Lalu kita masukin ke rumus W juga. Kita uraikan F-nya, itu ada F1 dan juga FGT atau gaya gesek ya, kinetiknya. Berarti F-nya itu 45 dikurang gaya gesek 0,2 ditambah dengan Fx-nya atau 27,045. Udah dia tinggal kita kita tambah dan kita kurangin, jadinya hasilnya 71,845 Joule. Energi adalah suatu konsep dalam fisika yang mengacu pada kapasitas untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Ada berbagai bentuk energi, termasuk energi kinetik yang terkait dengan gerakan, energi potensial yang terkait dengan posisi atau kondisi, serta berbagai bentuk lain seperti energi termal, kimia, dan elektromagnetik. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang dua jenis energi. Yang pertama adalah energi kinetik dan yang kedua ada energi potensial. Nah, apa sih itu energi kinetik dan energi potensial? Mari kita bahas sekarang. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda jika benda tersebut mengalami pergerakan atau bergerak. Contoh dari energi kinetik itu sendiri adalah seperti bola yang menggelinding. Sekarang, energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena posisi terhadap titik acuannya atau ketinggiannya. Nah, contoh dari energi potensial ini seperti buah yang jatuh dari pohonnya atau tangkai pohonnya. Tahu gak sih kamu besarnya energi kinetik atau energi potensial itu dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama mari kita bahas tentang energi kinetik duluan. Besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kecepatan dan faktor massa suatu benda. Dapat kita simpulkan atau uraikan bahwa rumus energi kinetik itu menjadi EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali M atau massa kali V2 atau kecepatan. Nah, sedangkan faktor buat mempengaruhi besarnya energi potensial itu ada 3 hal, yakni itu adalah massa, ketinggian atau posisi, dan percepatan gravitasi suatu objek atau suatu benda. Sehingga rumus energi potensial ini dapat kita uraikan dengan EP atau energi potensial sama dengan M atau massa dikali G atau percepatan gravitasi dikali H atau ketinggian. Jadi itulah untuk pembahasan energi potensial dan energi kinetik. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi itu sendiri berbunyi suatu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan energi tersebut bisa berubah bentuk ke yang lainnya. Nah, persamaan hukum kekalahan energi itu apa sih? Persamaan hukum kekalahan energi itu ada EM sama dengan EK tambah ET. Dan EM1 sama dengan EM2. Maksudnya apa sih? Nah, EM itu adalah energi mekanik yang bersatuan Joule. EK itu adalah penjumlahan dari energi kinetik awal dan akhir yang bersatuan Joule. EP itu adalah penjumlahan energi potensial awal ditambah energi potensial akhir yang bersatuan Joule. EM1 adalah energi mekanik 1 dan EM2 sama dengan energi mekanik 2.
Nah, teman-teman, karena bunyinya tadi bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, apa benar sih energi itu abadi? Kok bisa sih abadi? Nah, teman-teman, aku jelasin sedikit ya. Nah, energi itu abadi kenapa? Pertama, energi dapat ditransfer ataupun dipindah ke sesuatu yang diam. Misal nih, ada seorang pemukul bola. Ia akan menendang bola itu dan energinya itu ditransfer ke bolanya itu. Yang awalnya diam menjadi energi gerak. Selain itu, teman-teman, energi itu seperti bunyinya tadi, energi itu bisa berubah bentuk ke yang lainnya. Misal, aku punya bola yang jatuh dari tangan aku lempar ke atas. Nah, energi itu yang awalnya diam menjadi energi potensial dari atas ke tengah dan menjadi energi kinetik. Nah, teman-teman, dalam hukum ini juga ada energi kinetik dan potensial. Energi kinetik dan potensial itu tetap pada setiap titiknya. Nah, hal ini bisa dibuktikan pada PET nantinya. Oleh karena itu, energi mekanik, energi adalah abadi. Oke, jadi sekarang kita bakalan masuk uh, dalam PET. Di dalam PET saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan PET, cara menggunakan PET dan juga cara menghitung energi mekanik dalam PET. Untuk membuka PET, pertama kita cari search Google PET. Oke, langsung kebuka. Nah, ya di sini kita pilih kita kita buka PET. PET daerah awalnya harus pencet export or sims. Setelah pencet itu kita cari fisika karena kita bakal buat percobaan dari pelajaran fisika. Nah, di sini kita pencet fisika. Ini subjeknya kita hapusin, kita checklistnya kita matiin yang tentang gerak. Kalau kita nggak nyari tentang gerak, suara juga matiin, panas, fenomena cahaya dan listrik. Karena di sini kita mencari tentang kayak kerja, energi dan daya. Lalu kita pencet, kita klik yang paling kanan itu energi stack atau energi stack dasar. Pasti kita cari, kita energi stack dasar, kita scroll ke bawah. Nanti ada energi stack park. Nah, di energi stack park ini kita pencet ini, mulai. Nanti muncul begini. Terus kita pilih yang playground. Nah, di playground ini aku bakal ngajarin tentang cara apa aja yang ada dalam pet. Nah, ini pertama ada yang ini tuh untuk membuat lingkaran. Jadi pertama kita buat lingkaran bisa atau buat roller coaster biasanya untuk menghitung gaya yang ada pada orang ini nanti. Nah, sini kita atur dulu pertama gravitasinya 9,8 benar. Masanya 60 dan ini aturnya di art ya. Kita munculin semua di ini tuh simbol energinya, kinetik, potensial, thermal dan energi totalnya dan juga ada speednya. Nah, kita di sini kita buat lingkarannya. Buat roller coaster. Kita buat kita buat 2 kali lingkarannya. Lagi. Turunin. Buat 2 lingkaran di sini. Sambungin lagi. Kita tarik ini. Kita sediakan biar orang yang ini tidak jatuh. Nah, ini tuh ada pertama ada ini nih orangnya. Nah, ini nanti dia berputar. Jadi kayak gini nih. Jadi kita buat roller coaster dari petnya ini. Nah, itu di sini juga ada energi. Ya, ini tuh untuk kita bisa melihat energi apa saja yang dihasilkan dari pergerakan pada roller coaster yang kita buat ini atau
jalur yang kita buat ini. Jadi ada energi kinetik, energi potensial, nah itu. Dan juga ada ini untuk mengukur tinggi dari trek atau roller coaster yang kita buat. Ini kita ukur tingginya berapa, 27 cm. Jadi pada misalnya nih ya, kita stop nanti ya. Nah, dari tinggi ini kita lihat kalau pada ketinggian 57 meter, orangnya itu memiliki kecepatan 23 23 m per s. Dan juga ini tuh energi potensial atau energi yang dihasilkan pada benda diam. Karena kenapa dia diam? Karena dia pada titik puncak atau ketinggian yang membuat dia nol atau membuat dia menjadi tidak bergerak. Jadi, makanya di bar ini energi potensial tinggi. Soalnya dia berdiam. Makanya juga speednya itu tidak kencang. Nah, kalau dia turun lagi, energi kinetiknya itu tinggi karena energi kinetik itu energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak yang dipengaruhi oleh ketinggian. Makin tinggi medannya, misalnya dari sini, dari sebelah sini, energi potensial yang dihasilkan saat dia turun akan semakin tinggi dari energi kinetik yang dihasilkan akan semakin tinggi dari energi potensial. Itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk menghitung EM. Nah, pertama kita siapkan dulu tracknya dan juga siapkan alat untuk mengukur EP dan EK. Dan jalankan dulu tracknya. Oke, langsung kita pause. Nah, jadi kita langsung ambil titik yang ini dan kita catat energi potensial tinggi dan kecepatannya. Jalan 196, speednya itu speed berarti kecepatannya ya. I-nya itu sama dengan 8,79 m per s. Nah, jadi kita ke titik yang ini di atasnya, kita tulis lagi H2 dan V2 itu 284 m dan 7,75 m per s. Terus itu kita langsung rumus EM yaitu EP sama dengan EP sama dengan EM sama dengan EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EM2 atau EP1 EP1 tambah EK1, nah gitu, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadi kita langsung masuk rumus saja, MG kali H itu sama dengan EP1 ditambah setengah MV kuadrat, baru lagi MGH tambah setengah MV kuadrat. Baru kita masukin yang udah ada. Di sini kan masanya kita gunakan 60, jadi kita masanya itu 60 nih yang ada di samping ini tuh masanya 60. Masanya 60, gravitasinya 9,8 dikali ketinggian EP-nya pertama itu adalah 196 ditambah setengah M-nya berarti tadi 60 dikali V itu kecepatan, jadi 8,79 pangkat 2. Nah, baru kita hitung dengan kalkulator. Sama juga kita hitung lagi 60 kali 9,8 dikali ketinggian yang kedua yaitu 284, baru ditambah setengah 60 kali 7,75 kuadrat. Nah, baru kita hitung yang pertamanya langsung, berarti 60 dikali 9,8 dikali 1,96, hasilnya itu 1152,48.
ditambah dengan 8. Kita kaliin dulu ya, kita kaliin dulu pangkat 2-nya. 79 pangkat 2 sama dengan 277. Kita titik-tikitin setengah. 60 kali 77 26 41 sama dengan, hitung lagi, 10 kali 9,8 kali 84 itu 1699,92 tambah dengan yang ini kita pangkatkan 2 atau V2-nya ya, V2 kita pangkatkan 2. Nah, itu adalah 60,0625. Baru kita hitung lagi untuk 5248 ditambah 77,2641. Itu langsung dikali 60. Dikali lagi 1 sama dengan 2317,923. Sama juga sebelahnya kita hitung juga. Oke, kita hitung lagi ya, berarti 60,0625 dikali 60 dikali setengah. Kali setengah ya. Karena itu rumus dari EK. Jadi hasilnya itu 1801875. Lalu langsung kita tambahkan saja. 1152,48 ditambah 2317,923. Hasilnya itu 3470,403 dan juga 1669,92. Tadi EM1 nya udah ketemu, 92 tambah 1801,875. Hasilnya itu 34 34,770,795. 34,71,95. Hasilnya beda gara-gara perhitungannya ada yang salah atau enggak karena human error, karena ini kan dihitungnya berdasarkan data, sedangkan kalau kita hitung secara manual jadi ada kemungkinan salah dari angkanya. Ya, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran usaha dan energi, kami diingatkan banyak hal, khususnya di usaha. Dalam fisika, usaha itu terjadi jika ada gaya dan perubahan. Ini mengingatkan kami akan satu hal. Sebagai siswa, kami pasti menghadapi ujian-ujian. Tentu, kami berusaha dengan maksimal, namun mungkin seringkali hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau dengan kata lain, udah lakuin usaha tapi kok nggak berubah, masih stuck di situ aja. Ini tidak hanya berlaku satu ujian saja. Mungkin dalam usaha, untuk merubah sikap atau kebiasaan buruk juga bisa. Setelah belajar materi usaha ini, kami diingatkan untuk merubah pola pikir jadi lebih positif. Memang usaha yang dimaksud di fisika dengan usaha yang kita kenal sehari-hari itu berbeda. Tapi di sini kami mau belajar untuk menambah usahanya. Artinya, kalau memang belum melakukan perubahan, berarti harus lebih berusaha lagi.